Halo, selamat sore. Udah jam 2:30. Jadi selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Sebenarnya hari ini tadinya nggak mau ada rencana bikin konten ya. Cuma kayaknya ini harus kasih tahu juga nih sedikit ke teman-teman. Jadi videonya mungkin bakal jadi video pendek atau video panjang, gue nggak tahu deh. Gue nyalain dulu lampunya ya. Dan di situ lagi ditemenin sama bocil lagi main game Animal Jam. By the way, jadi hari ini punya pet kupu-kupu. Oke. Jadi hari ini gue lagi produksi nggak banyak sih, ada 6 piece. Apa ini dibilangnya ya? Kemeja. Nah, jadi ini udah beberapa kali order sih, cuma memang gue nggak pernah bikin videonya karena dia ordernya selalu dadakan. Nah, ini adalah bahan kemejanya, namanya bahan katun. Cuma katunnya dibilangnya ini katun Oxford ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih ngerti bisa tulis aja di kolom komentar. Ini mereknya, brandnya Harley. Terus tadi gua cek sih namanya tuh katun Oxford atau Popilon atau Popiton, nggak tahu deh pokoknya ini. Nah, sebelumnya seperti yang gue bilang tadi, gue udah pernah bikin ini beberapa kali. Orderannya juga nggak banyak sih, selusin kadang-kadang 6 piece dan ini ada 8 piece. Terus untuk desainnya kayak gini nih yang berwarna deh biar lebih kelihatan jelas. Bentar ya. Nah, kayak gini. Ada yang I Love Sumatera, ada yang Java, pokoknya tentang kepulauan-kepulauan di Indonesia gitu deh. Jadi kalau nggak salah ini tugasnya anak SD untuk jualan. Jadi kan anak-anak sekolah sekarang tuh kan mereka suka bikin kayak event-event jualan gitu ya di sekolahnya. Nah, mereka bikin kemeja ini kayaknya untuk dijualin. Nah, terus mau sedikit kasih tips nih buat teman-teman ya. Ini kan desain-desain kayak gini kan desain-desain ngeblok ya. Ini desainnya ngeblok nih. Nah, yang kayak ini ngeblok. Kemudian kebetulan medianya untuk dipresnya nanti itu warna putih. Nah, biar ngakalin gimana caranya tinta putihnya atau gimana caranya menghemat tinta putih tanpa menurunkan kualitas, pada saat di settingan di acroripnya itu gua untuk colornya pakai 1440 x 1440, sedangkan white-nya pakai 1440 x 720. Kalian bisa cek aja deh di acrorip, itu ada settingannya kok. Biasanya kan selama ini gue pakainya kalau misalkan colornya 1440 pasti white-nya 1440 juga. Nah, kalau misalkan colornya 720, nah white-nya juga biasanya 720. Nah, untuk kasus ini enggak. Gue pakai colornya 1440 karena ini nyari warna terangnya, sedangkan white-nya gue turunin jadi 720. Kenapa? Karena ini medianya udah putih gitu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan white-nya 1440, itu biasanya kalian itu niatannya memang nyari base warna putihnya yang tebel gitulah, yang pekat. Untuk apa? Untuk mengakali biar media yang misalkan warnanya hitam lah ya. Misalkan medianya hitam, kalau misalkan base layernya warna putihnya tipis, nanti warna ininya bakal turun, bakal nggak cerah gitu, bakal turun lah karena base belakangnya kan warnanya warna hitam. Tapi karena ini warna putih, jadi ya sekali lagi settingan untuk warna putih di acroripnya cukup dengan 720, 1440 kali 720 ya. Gue lebih memilih itu daripada gue memilih settingan gradient white under any color pixel. Dan ya udah, itu aja sedikit tips kecil dari gua gimana ngakalinya biar kalau ketemu desain-desain ngeblok gini dan kebetulan misalkan medianya warna putih, inknya warna putihnya resolusinya di 720 aja di acroripnya ya. Tapi kalau misalkan untuk ink limitnya samain aja seperti yang settingan yang biasa kalian pakai kayak gitu. Nah, ini mesin pressnya udah di 160 pakai 20 detik gue sekarang, dan sekarang gue mau ngepres aja, nanti kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Apa sayang? Mana? Udah, yang ngepres dulu ya. Yuk, ikutin terus ya. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya,
iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Halo guys, hari ini ada ayahku, namanya Cenobi. Tuh ada semua banyak sabun, gunting, topi, lem, dan masker. Jangan lupa subscribe Biba. Subscribe channel ayah dong, channel kreasi, channel Kamar Sablon. Dadah, subscribe channel ayah Kamar Sabon. Hai. Bye. Oke, jadi ini udah mulai di-press. Nah, di-pressnya bagian belakang ya. Jadi kancingnya yang bagian depan kemeja itu gue buka dulu, baru gue tinggal masukin aja ke sini. Nah, di sini gue mau ngasih sedikit lagi tips buat teman-teman. Misalkan ketemu desain dengan posisi layoutnya seperti ini. Maksudnya ada tulisannya yang di pinggir, jadi nggak center ya semuanya ya. Tulisan atasnya ini larinya ke kiri, kemudian ini petanya dia ada di center di tengah. Kemudian tulisan bawahnya juga ini kayaknya nggak center ya, dia lebih bergeser ke kanan. Nah, kalau menghadapi kasus seperti ini, biasanya kalian bingung, ini gue mau nyari tengahnya sebelah mana ya. Misalkan, apakah yang ini diseimbangkan, atau yang bagian bawah diseimbangkan, atau bagian atas diseimbangkan. Kalau gue biasanya, gue nyari point of interest-nya, POI lah. Ibaratnya kalau di istilah fotografi itu ada point of interest. Jadi point of interest itu adalah bentuk objek mana yang paling menonjol. Gambar ini misalkan contohnya ada tulisan atas I love Borneo, kemudian ada gambaran pulauannya di tengah, kemudian ada tulisannya. Nah, kalau menurut pandangan gue pribadi, point of interestnya gambarnya ini adalah gambaran kepulauannya. Nah, jadi gue nyari titik imbangnya itu di gambar ini. Jadi gue ngukur keseimbangan kanan dan kirinya adalah di gambar pulau ini. Karena menurut gue titik dari point of interestnya adalah ini, pulau ini, bukan tulisan bawah atau tulisan atas, gitu ya. Atau misalkan contoh kasus yang lain adalah ini. Ini desainnya juga sama persis seperti tadi. Di sini ada bukan tiga layer lah, 3 bagian lah ya. Ada tulisan atas I love Celebes, kemudian ada gambar ini foto yang bangunannya, kemudian ada ada tulisan di bagian bawahnya kayak gini. Kalau tulisannya sih ini udah center. Nah, yang ini yang bingung, ada di pinggir ini. Apakah kita harus bikin center yang tulisannya atau gambarnya? Jadi balik lagi cari point of interestnya. Point of interestnya itu adalah objek atau gambar yang paling menonjol dari ketiga bagian inilah. Nah, tentu aja adalah gambar si rumahnya. Jadi cari titik imbangnya adalah untuk si gambar rumahnya. Gitulah kurang lebih ya. Terus yang ini nggak ada, ini kotak semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu gambar-gambar yang nggak center semua, cari point of interestnya dari gambar tersebut. Titik yang paling jadi pusat perhatian si gambar tersebut. Kalau misalkan gambarnya cuma kotak kayak gini aja ya ini gampang. Udah pasti ini point of interestnya adalah kotak-kotaknya ini. Jadi cari titik imbangnya di bagian pinggir paling kanan dan bagian pinggir paling kiri. Gitu ya. Kita terusin ngepres dulu. Guys, tata dudukan GoPro-nya ini yang bagian belakangnya tuh masih bisa masuk nggak ya? Coba lagi pegang gini, masukin, mas tangan jempolnya mas. Tuh kunciannya patah yang di sini, kelihatan nggak? Gimana dong deh? Nggak apa-apa,
Kan bisa dibetuin. Bisa sih dilem, bisa dilem tapi oke sementara gini aja dulu deh. Agak repot nih kalau nggak ada gini. Jadi si apa ini handport atau apalah namanya. Ini ibaratnya kayak asisten gua nih kalau lagi syuting. Panggil ibunya. Oke, jadi ini hasil untuk print DTF-nya ya di kemeja warna putih. Jadi bersyukurlah kalau kalian dapat orderan dengan media-media yang dasarnya warnanya putih. Jadi ini bakal lebih terang hasilnya. Nggak tahu deh kalau di video mungkin lebih gelap ya, karena ini udah sore di luar juga, cahayanya nggak terlalu terang. Dan ya kurang lebih video kali ini cukup sekian aja, video pendek aja ya, karena nggak mau kelewatan tentang yang tips masalah point of interest tadi, sama yang ngasih tahu kalau di kemeja bahan katun Oxford ini ternyata bisa dan hasilnya juga cukup memuaskan, terutama di kemejanya yang warna putih. Jadi kurang lebih seperti itu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja langsung di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian mau ngedukung channel ini, jadi ada dua cara. Yang pertama adalah join member di channel YouTube Kamar Sablon. Kemudian yang kedua adalah belanja di official store kreasi.id, www.kreasi.id gitu ya. Jadi kita nggak buka di marketplace lain, kita hanya di web aja, www.kreasi.id. Oke, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.